Hai, jumpa lagi. Selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat siang. Hai. Nah, selamat datang semuanya. Aku sapa-sapa dulu ya. Semua sudah kesini. Hai, hai. Tadi aku habis live di Instagramnya bidan kita, dan sekarang aku pindah ke sini gitu. So kita tunggu dulu sebentar supaya ini sambil jalan lah. Aku mau mau sapa-sapa dulu siang. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat selalu? Kasih tahu dong kalau ibu-ibu sehat semua. Masih work from home kan, masih di rumah kan, gitu. Maksudnya nggak pergi kemana-mana toh, gitu kan. Jadi kasih tanda dong, hai. Kita kumpul di sini dulu, dan hari ini kan nggak seperti biasanya, gitu. Oh ya, dulu bentar, perkenalan dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal sama saya. Jadi saya Yesi Aprilia, bulan April lahirnya, jadi udah nggak masa-masa ulang tahun lagi. Ini bulan Mei. Kalau aku dulu lahirnya di bulan Mei, berarti namanya Yesi Medina. Tapi ini aku lahir di bulan April, jadi Yesi Aprilia. Nah, saya tinggal di Clayton alias Klaten. Kemudian Klaten itu antara Jogja sama Solo. Jadi kalau belum pernah ke Klaten, mampir ya ke Klaten ya. Tapi nanti kalau PSBB udah selesai atau kalau sudah nggak di lockdown, berdoa semoga nanti nggak ada aral melintang segala macem, dan nggak ada COVID-nya segera berakhir ya, amin gitu. Nah, biasanya karena aku adalah seorang bidan yang salah satu influencer, ya dibilang influencer, mungkin sudah influencer kali ya, tapi dibilang pionir, memang pionir untuk sharing tentang gentle birth. Biasanya saya begitu. Jadi kalau aku live di Instagramnya bidan kita, aku biasanya sharing tentang gentle birth, bagaimana hamil nyaman, bagaimana bersalin nyaman, bagaimana bersalin minim trauma, karena saya udah praktek lama banget dan udah nerapin itu sejak 2004-an. Itu aku udah mulai belajar tentang natural birth lebih dalam lagi. Dan kalau di klinik, kebetulan ini aku di klinik, ini ruangan untuk relaksasi gitu kan. Sengaja aku nggak pakai pintu, aku pakainya gorden supaya kalau ada orang masuk dan di sini ada relaksasi, yang relaksasi nggak keganggu dengan ceklek gitu tuh, sengaja. Nah, klinikku kayak rumah gitu, jadi nggak kayak klinik. Jadi kalau misalnya datang ke klinik, main aja nggak apa-apa, santai aja. Dan kebetulan kalau di klinikku itu jarang banget ada orang melahirkan sambil teriak-teriak, nangis, itu hampir nggak pernah ada. Nah, kenapa? Karena mereka belajar banyak hal dan mereka mempersiapkan diri dengan baik. Nah, biasanya saya sharing tentang itu, tentang gimana caranya hamil sehat, gimana caranya bla bla bla, pokoknya mendapatkan pengalaman positif. Nah, tapi kali ini aku mau sharing yang berbeda di Bonels. Jadi sharing tentang essential oil dan juga tentang masas bayi. Karena kalau kita bicara dan belajar hanya tentang hamil dan melahirkan, oke, fine. Hamil, melahirkan, berhasil melahirkan gentle birth, no teriak-teriak, no trauma gitu kan, udah berhasil nih. Tapi what next habis bayinya lahir? Hayo. Banyak juga ternyata ibu habis melahirkan yang stres. Karena apa? Masa menyusui, kemudian karena masa newborn, terutama ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, terutama nenek-nenek yang baru pertama kali punya cucu, stres beneran gitu kan, terutama di minggu-minggu awal penyesuaian, kemudian habis itu di sebulan pertama itu luar biasa, sampai setahun pun juga luar biasa. Jadi kalau saya dulu, karena kebetulan aku melahirkan udah 19 tahun yang lalu, anakku udah 19 tahun, dan memang anakku cuma satu, hanya memutuskan satu saja waktu itu sampai sekarang. Dan yang aku rasakan ketika aku punya anak adalah
sejak umur 0 sampai 1 tahun itu rasanya kayak was-was, ini tuli enggak ya, ini bisa ngomong enggak ya, bisu enggak ya, atau ini ada oke, tangan nggak apa-apa, tapi ini fungsi tubuhnya, sensorik, motoriknya gimana ya, itu tuh stres banget gitu kan. Zaman dulu belum ada informasi sedetail sekarang, semudah sekarang. Zaman dulu saya tinggal di desa dan untuk mencari informasi itu sangat susah gitu kan. Nah, tapi hatinya penuh was-was gitu kan. Tapi sekarang kan gampang banget informasinya. So selain hari ini aku mau sharing tentang tentang ini masas bayi gimana, yang baik gimana, aku juga akan sharing sedikit tentang perkembangan bayi itu. Jadi kalau masas sambil ngelihat perkembangan bayi day to day, apa yang harus aku lakukan kalau tumbuh kembangnya begini, paling tidak ibu atau nenek atau mungkin suami, bapak itu tuh ngerti, oh ada yang salah nih sama anakku, atau ada yang mesti dirangsang nih sama anakku, oh ini baik-baik saja, aku mesti menstimulasi dengan A, dengan B, dengan C gitu kan, sehingga nggak hidup penuh dengan kekhawatiran, betul nggak? Nah, so aku akan sharing tentang itu dulu, supaya karena aku anggap itu satu hal yang sangat penting ya. Jadi salah satunya mungkin tips, habis ini aku akan sharing tips-tips tentang positive parenting sebentar saja sebelum kita masuk ke bonus dan lain, ke masas dan lain sebagainya, karena itu akan berkaitan sama masasnya. Jadi kemudian habis itu tentang milestone, habis itu kita masuk ke sesi praktek, karena kebetulan hari ini aku ada bayi beneran. Jadi awalnya kan aku mau sama Bejo nih, kenalin si Bejo nih, si Bejo, tada, aku mau sama si Bejo, tetapi terus tak pikir-pikir, oh iya ya, aku baru saja ada yang melahirkan kemarin. Kemudian yaudah deh, aku pinjem bayinya dulu deh gitu. Kemudian habis itu pas aku sampai ke klinik, ternyata ada juga yang lagi habis treatment 2 minggu yang lalu habis melahirkan. So nanti kita sama itu dulu yang sudah gedean sedikit. Kemudian habis itu terus aku sama yang bayi baru lahir. Jadi nanti bisa lihat kayak apa sih bayi baru lahir di bidan kita gimana gitu ya. Nah, Bejo tidur lagi di sini ya. Nah, oke. Terus ceritanya aku akan sharing dulu bentar tentang ini milestone, development milestone di bayi gitu tuh seperti apa sih, kunci-kuncinya kayak gitu kan ya. Yang paling penting kan gitu, dari 0 sampai 3 bulan dulu aja deh, karena kalau sampai 1 tahun nanti aku jelasinnya panjang, nanti nggak jadi praktek. Ayo semuanya udah bawa buku atau nyatet nggak? Nyatet ya, siapin ya di situ ya catatannya ya. Jadi biasanya di buku KIA itu kan ada KIA yang di puskesmas, itu kan biasanya ada buku pink. Kebetulan aku lupa nggak nyiapin di sini, bukunya ada di sana, aku mesti ngambil, mesti nyari. Jadi ada tumbuh kembang yang harus diketahui oleh seorang ibu, maksudnya tumbuh kembangnya seperti apa, kemudian batas-batasnya seperti apa, dan itu dalam bentuk grafik. Memang sebaiknya ketika Anda datang ke posyandu atau Anda tanyain ke ibu hamil ANC atau PNC itu postnatal care, paling tidak Anda tanyain ke bidannya, ini maksudnya apa sih, cara bacanya gini gimana sih, apakah hanya dari timbangan saja, apakah hanya dari kenaikan berat badan saja, ataukah bisa itu sangat dipengaruhi dengan keaktifan bayi ini untuk gerak dan lain sebagainya. Karena jujur hampir semua ibu baru itu hal yang paling bikin stres adalah ketika datang ke posyandu, kemudian ditimbang, lalu ibu-ibu kader posyandu bilangnya gini, kok anakmu kurus? Ini gimana sih, kayak gitu kan, kok nggak naik gitu. Itu udah bener-bener stres. Atau mungkin datang bayinya kelihatan kurus, biasanya kan gitu kan, ketemu sama ibu yang lain langsung dedek bayi gitu kan. Habis itu terus tanya, kok kurus sih,
minumnya gimana, makannya gimana, kayak gitu kan. Jadi seolah-olah kayak seorang ibu rasanya ya ampun kayak merasa gagal gitu. Dan itu stressful beneran, karena barusan tadi malam pun aku juga ketemu sama klienku namanya Mbak Widya yang melahirkan 8 bulan yang lalu. Anaknya tinggi, kemudian memang kurus gitu kan, di batas garis kuning, tetapi makannya banyak gitu kan, tapi kurus gitu loh. Jadi setiap kali posyandu, setiap kali dia bahkan dapat surat dari puskesmas tentang stunting lah, tentang bayi yang kecil lah, itu dia pasti dapat dari puskesmas, dari kelurahan. Kemudian kayak ya ditanya-tanya, kayak dia merasa kayak di sidang, kayak di judge kayak gitu kan. Kadang sering seperti itu. Siapa yang ngalamin? Ayo. Jadi, nah hari ini aku mau sharing sedikit karena milestone itu akan sangat berbeda antara ibu satu dengan ibu yang lain. Yang pasti aku nggak sharing tentang lebih detail tentang berat badan, kemudian habis itu pola makan dan lain sebagainya, bukan hari ini jatahnya. Jadi hal yang paling penting adalah kalau misalnya bayimu harus dibedakan dulu ini antara bayi ini lahir dulu prematur atau tidak, bayi ini lahir dulu BBLR atau tidak, berat badan bayi rendah atau tidak, atau bayi ini lahir dengan kondisi memang sehat-sehat saja dari awal gitu kan. Nah, yang paling penting yang harus dilihat adalah tentang motoriknya harus Anda lihat. Jadi pada saat Anda nanti mijet, Anda mesti melihat ini motoriknya berfungsi, berkembang dengan baik apa tidak pada saat di usianya dia saat itu gitu kan. Misal ketika dari 0 sampai 3 bulan, ini range ya, 0 sampai 3 bulan. Jadi bayi ini kalau kita lihat motorik, kalau misalnya dia sudah bisa tengkurap, terutama umur 2 bulan, 3 bulanan itu, ketika dia ditengkurepin, dia ada di perutnya kan, dia akan coba untuk crawling. Nah, bayi baru lahir pun begitu ditengkurepin, pas IMD dia akan coba crawling. Nah, itu adalah motoriknya dia, dan itu sudah bagus banget gitu kan. Kemudian ketika dia tengkurap gitu ya, ketika dia ditengkurapin, sorry aku ajak Bejo aku ajak ya. Jadi ketika si bayi itu ditengkurapin, kemudian dia mencoba untuk mengangkat kepala, jadi kepalanya nggak yang kayak gitu, yang nggak jatuh kayak gitu, itu sudah sesuatu hal yang sangat bagus di bayi ini gitu kan. Karena pada saat bayi baru lahir pun yang harus kita lihat pertama kali adalah motoriknya. Itu masuk ke penilaian namanya Apgar score. Jadi untuk menentukan si bayi ini layak untuk IMD atau tidak, itu dari nilai Apgar score 1 menit pertama begitu dia lahir, 5 menit selanjutnya, dan 10 menit selanjutnya. Jadi kita lihat, ada di sini di dadanya ibunya, dia udah langsung bisa kepalanya tongel, mencoba ngangkat kepala, terus kemudian kakinya mulai jejek, itu berarti motoriknya udah bagus banget gitu kan. Dan itu akan terjadi sampai di 3 bulan pertama. Kemudian dan dia udah mulai bisa pegang kayak gitu, dan bahkan bisa ngenyot jempol. Jadi bayi baru lahir pun bisa kayak gitu ya, kadang-kadang nggak ketemu puting yang dikenyot sama jempolnya. Kemudian dan dia kalau excited, dia gerakin tangannya, gerakin kakinya kayak gitu, bener-bener excited kayak gitu. Nah, itu juga sesuatu hal yang sangat-sangat bagus sekali. Nah, yang harus diperhatikan ketika umur 0 sampai 3 bulan si anak ini ternyata kok susah untuk ngangkat kepala. Jadi kepalanya letoy, dia nggak bisa ngangkat, kemudian atau dia kaku di bagian tangan dan kaki, atau nggak ada movement sama sekali. Kemudian tangannya dan gerakan tangannya dan gerakan jari-jari tangannya ini juga agak susah sekali. Kemudian dan dia tidak bisa push back kayak gitu. Nah, berarti langsung cepat-cepat konsultasi ke dokter tumbuh kembang. Kebayang ya? Jadi itu
hal yang paling penting di motoriknya 0 sampai 3 bulan. Aku sharingnya di 0 sampai 3 bulan dulu aja ya. Nanti kapan-kapan aku akan live lagi sharing tentang selanjutnya milestone selanjutnya supaya lebih komplit ya. Karena kalau aku cerita nanti sampai 1 tahun nanti panjang banget, bisa sejam sendiri untuk itu ya. Nah, terus habis itu setelah motorik yang dilihat adalah sensoriknya. Jadi mau ada motorik, ada sensorik. Jadi di kuncinya di sensorik adalah ketika 0 sampai 3 bulan dia itu udah bisa diajak komunikasi. Jadi sebenarnya sejak di dalam kandungan pun bayi itu udah bisa diajak komunikasi. Dan semua bayi itu diciptain jenius. Nggak ada bayi yang diciptain tidak jenius. Semua. Dan bayi diciptakan dengan hati yang baik dan bersih. Jadi nggak ada bayi yang ingin mencelakai ibunya atau kayak di film itu. Nggak ada. Semua bayi akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Itu semua bayi. Nah, itulah kenapa komunikasi sama bayi itu penting sejak di dalam kandungan, bahkan apalagi dia sudah keluar dari kandungan gitu. Jadi untuk sensoriknya ketika 0 sampai 3 bulan, ketika dia sudah dikasih mainan, dia akan berusaha meraih dan taruh di dada. Nah, itu adalah sudah oke banget kalau udah kayak gitu. Kemudian dan ketika dia dikasih mainan, pegang gitu, dia akan goyangin mainan ya, kiri dan ke kanan. Kemudian dan habis itu dia ketika dia tidur terlentang begitu, dia dapat mainan, dia akan berusaha untuk fokus melihatin si mainan ini. Karena pada 0 sampai 3 bulan itu dia udah bisa melihat 18 cm sampai 40 cm dari matanya dia, udah mulai agak jelas gitu ya. Jadi ketika dia ini pegang mainan, ditaruh di dadanya, kemudian dia lihat, oh ini mainan, tentu dengan warna-warni atau mungkin dengan bunyi-bunyian yang lembut, nggak usah yang sampai kurincing kayak gitu, nggak perlu, karena dia masih sangat sensitif di area telinganya. Jadi boleh tetap dirangsang untuk auditorinya kan itu nanti, tetapi nggak yang mainan yang sangat berisik gitu, nadanya gitu, usahakan jangan yang sangat berisik. Jadi bener-bener yang soft gitu kan. Kemudian dia akan lihat itu warna dan segala macam, walaupun dia belum bisa membedakan warna ya, tetapi dia akan melihat bentuknya dari 18 cm sampai 40 cm. Kemudian dia akan gerakin ke kanan dan ke kiri gitu kan. Kemudian habis itu dia juga sering dia sangat nyaman ketika dia mendapatkan ayunan yang pelan, kemudian habis itu sentuhan yang lembut, suara yang lembut, itu dia sangat bisa ditenangkan dengan itu. Jadi kalau misalnya Anda ketemu menghadapi adik bayi, nggak boleh sambil marah-marah kayak gitu, karena dia akan sangat sensitif dengan itu. Kemudian dan dia sangat menikmati semua movement yang diberikan gitu kan, kecuali movement yang kayak di shaking gitu kan. Nanti aku akan jelasin ya, nggak boleh yang seperti apa kalau untuk bayi yang masih kecil seperti itu. Nah, ketika dirimu lihat bayi Anda, kemudian si bayinya kok ini nggak bagus nih, ini kok kayaknya harus ada penilaian lagi gitu tuh. Kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti objek yang diberikan dalam jarak yang 18 sampai 40 cm tadi, dia nggak bisa, tidak mampu untuk mengikuti gerakan si toys ini tadi, si mainan ini tadi. Kemudian terus dia tidak enjoy dengan semua movement, dia nggak enjoy. Kelihatan ya antara yang enjoy sama yang tidak enjoy, itu akan kelihatan sekali. Itu berkaitan dengan sensoriknya. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan komunikasinya, kita lihat bayi apakah sudah bisa berkomunikasi? Jangan salah, bayi itu bisa diajak ngomong. Dan sebagai orang tua, walaupun dia belum bisa ngomong A, B, C, lafal vokal yang jelas,
bayi itu mengerti apa yang ibu rasakan, apa yang lingkungan sekitar rasakan. Bahasanya itu benar-benar bukan yang bahasa letterlek bahasa, tapi dia ngerti gitu kan. Jadi sebaiknya tetap harus diajak ngobrol. Nah, kuncinya adalah apa? Dia bisa diem atau senyum ketika dia merespon suara atau nada. Jadi begitu ada suara atau nada dia bisa senyum. Ibunya nyapa mungkin, ibunya kalau bahasa Jawa itu ngudang. Aku tuh hobi banget ngudang. Sampai sekarang bangunin Gaby itu aku nggak pernah bangunin sama dia bangun gitu tuh, nggak pernah. Tapi aku banguninnya sambil ngudang. Sampai sekarang loh, di umur 19 tahun. Aku suka ngudang. Kalau di bahasaku kan aku bisanya entak giung, entak gitung. Nah kayak gitu kan biasanya gitu. Aku nggak tahu cara ngudang Anda itu gimana kalau sama dedek bayi. Nah, artinya ketika ada suara, ada nada atau ibunya nyanyi, itu tuh dedek bayi itu bener-bener denger gitu, bener-bener, dan dia berespon. Kemudian lalu dia mencoba untuk mencari sumber suara. Jadi kalau misalnya Anda ngerangsang bayi baru lahir sampai 3 bulan, ya Anda rangsang, misalnya Anda habis ini bayi ya, habis Anda dari sini, dari samping sini ngomong, kemudian nanti dari sini gitu kan, dia akan mencoba mencari mana sih suaranya kayak gitu kan, sumber suaranya mana. Nah itu bagus. Kemudian dan di mukanya itu bener-bener excited ngelihatin, lalu bisa eye contact. Nah, penting tuh eye contact. Nah, lalu dia juga bisa menangis sesuai dengan berbeda-beda. Menangisnya itu nadanya beda, dan cara dia nangis pun beda. Antara ketika dia berbeda di tiap situasi. Antara dia lagi lapar, dia lagi gerah, dia lagi pipis atau pup, dia lagi ngantuk, itu beda. Makanya kenapa kok ibu-ibu dan bapak-bapak mesti ngerti tentang itu, tentang apa namanya, bahasa tangisan bayi. Jadi ngerti, jadi langsung nyambung gitu kan. Oh apa sih bahasanya, kayak itu mesti ngerti. Kemudian dan dia benar-benar bisa senyum. Nah kalau misalnya dia tidak nangis pada saat dia nggak nyaman, kemudian pas dia lagi lapar dia juga diem aja, kemudian dia kepanasan dia diem aja, nggak ada sesuatu hal yang tangisannya nggak beda-beda, nah itu mesti perhatian lagi. Kemudian dan atau sampai 3 bulan dia nggak notice di mana nih suara kayak gitu, nggak nengok ke sumber suara, itu juga coba ada apa nih kayak gitu kan. Dan juga tidak kontak mata itu sangat penting. Lalu apalagi setelah sensori itu komunikasi, lalu ada makan, jadi ada feeding, jadi bagaimana pola makannya. Nah bayi 0-3 bulan tentu masih ASI dong, masih eksklusif dong. Nah bayi yang 0-3 bulan harusnya dia bisa lock on, jadi dia bisa nempel di puting, kemudian dia bisa ngenyot dengan baik kayak gitu, kemudian dan dia bisa julurin lidahnya ketika dia mulai julurin lidahnya ke depan dan ke belakang ketika dia udah mulai nyedot, ngenyot puting, itu dia udah bisa seperti itu. Kemudian dan dia sudah minumnya itu mampu minumnya meningkat sesuai dengan kebutuhan ASI untuk seusianya dia. Kemudian dan dia sudah bisa nelen gitu kan, bahkan kadang-kadang dia muntah juga, gelegean kayak gitu, itu juga bisa. Nah kalau misalnya dia nggak bisa lock on, nggak bisa ngenyot, nah itu baru kenapa ya kayak gitu. Nah lalu apalagi yang selain itu ada social play and social skill. Anda harus ngerti, jadi dia harus interaksi dengan enjoy gitu kan, dengan ketika diajak interaksi dengan orang-orang, mungkin beberapa orang dia mulai enjoy gitu kan. Kemudian notice sama suara-suara yang mungkin berbarengan di samping sini samping sana, itu kalau digudang bareng-bareng kayak gitu. Kemudian koordinasi juga baik, itu harus cek itu koordinasi dengan baik, tangannya itu gerak kayak gitu. Kemudian dan
ekspresinya itu mesti dilihat. Nah, ada beberapa hal yang penting adalah yang aku mungkin notice ya, yang penting adalah satu, pada saat Anda mau entah itu mau massage atau mau komunikasi sama bayinya, yang penting adalah ngobrol sama bayinya. Diajak ngobrol dengan suara yang menenangkan, dengan suara yang suara yang menyejukkan, bukan yang sambil marah-marah. Kemudian dan juga kalau bisa ketika Anda mau massage pun apalagi harus dengan hati yang lagi happy. Jadi kalau misalnya Anda lagi marah sama suami, marah sama ibu, marah sama tetangga, kemudian Anda massage, aku anjurkan jangan. Lebih baik jangan pegang bayimu dulu deh, kayak gitu kan. Kalau ketika hatimu aja lagi nggak waras gitu kan. Jadi benar-benar harus diwarasin dulu badan kita, hati kita, jiwa kita. Kemudian mungkin kasih attention yang baik gitu kan, kasih attention yang benar-benar oke untuk si adik bayimu. Jadi harus mindfulness, jangan sampai ketika Anda nanti massage, komunikasi sama bayi sambil pegang handphone gitu kan. Ingat, kalau bisa ada waktu di dalam 24 jam itu usahakan bayi jangan deket-deket dengan handphone. Oke, karena apa? Karena radiasinya itu nggak bagus banget, dan wifi atau elektromagnetik yang seperti itu nggak bagus banget untuk perkembangan otaknya. Itulah kenapa kalau Anda lagi nyusuin, Anda lagi massage, itu handphone singkirin semua, gitu kan? Jangan deket-deket sama wifi juga, gitu kan? Bener-bener itu your time untuk bener-bener bonding, bangun bonding, betul? Jadi paling tidak ada bonding seperti itu. Kemudian hal yang paling penting adalah ketika sama dedek bayi jangan seneng di shake. Jadi kalaupun nge-shake itu gentle gitu kan. Jangan yang oke, semakin dia nangis kamu semakin giniin, gendong sambil begini kayak gitu. No, jangan seperti itu gitu. Begitu dia nangis, peluk gitu, deketin sama dadanya gitu, kemudian di rocking pelan-pelan, bukan yang di gitu. Karena banyak banget ibu hamil yang ibu melahirkan, ibu yang bukan melahirkan, ibu menyusui atau ibu yang punya anak bayi baru masih kecil bayinya udah langsung kayak gitu. Itu nggak boleh gitu. Karena apa? Aku lihat di penelitian dari CDC dan beberapa penelitian yang lain di sini mengatakan bahwa kalau bisa do not shake your baby ever gitu kan, karena dia masih sangat lemah di area leher, kemudian di beberapa muscle-nya, dan ternyata itu justru bisa merusak sel-sel yang ada di otaknya. Ingat ya, kalaupun di stroke, kalaupun di rocking yang gentle aja, oke? Kemudian lalu jangan juga kalau ngasihkan bayi tidur kemudian di sini kasih bantal banyak, di situ seolah-olah bayimu takut jatuh gitu kan, takut itu nggak boleh juga. Karena apa? Bisa jadi SID, jadi SIDS, jadi udara sirkulasinya nggak bagus, dia nggak bisa apa-apa, kemudian akhirnya mati mendadak gitu. Juga ada banyak juga yang begitu. Jadi nggak perlu yang dibedong rapet banget, habis itu dia nggak bisa gerak apapun, kemudian di sampingnya guling tinggi, itu juga nggak perlu, oke? Jadi nggak bakalan kok dia gelundung kayak gitu tuh, nggak bakalan, kecuali dia memang udah aktif kayak gitu. Kemudian habis itu jangan, yang paling penting adalah itu yang paling penting. Nah sekarang aku mau kasih ilmu untuk yang massage. Tuh pada nggak sabar kan? Jadi gini, untuk massage aku akan siapin tempatnya dulu. Jadi ketika Anda mau massage, yang pertama adalah siapin tempatnya dulu. Tempatnya harus bersih. Kalau perlu dikasih musik-musik yang enak gitu, musik-musik kayak gini yang kamu Anda dengar, bisa kan? Kedengeran ya? Jadi kebetulan aku ambil dari YouTube musiknya yang menenangkan kayak gitu kan. Boleh Mozart pun atau apapun boleh. Kemudian setelah itu siapin ruangannya, suhunya nggak boleh terlalu gerah, nggak boleh terlalu
nggak boleh terlalu yang dingin gitu kan, jadi harus oke-oke saja. Nah, kebetulan aku hari ini itu aku mau massage pakai essential oil dari si Bonels. Jadi kenapa aku pakai oil, kenapa aku pakai mengajarkan ini, karena pada dasarnya gini, banyak ibu-ibu yang nggak ngerti cara massage, padahal ketika Anda bisa massage dengan bayimu, keuntungannya akan bondingnya dengan bayimu bagus, Anda bisa ngerti perkembangannya dengan baik. Kemudian dan ini pun bukan hanya untuk ibu saja, untuk bapaknya juga, untuk neneknya juga. Jadi bondingnya bener-bener bagus. Anda bisa komunikasi sama bayimu dan bayimu merasakan cintamu, energi cintanya. Dan banyak penelitian yang mengatakan bahwa bayi yang rajin dimasas, dan itu bisa setiap hari, sehari pun bisa 2 kali, bisa setiap habis mandi kayak gitu bisa, itu tuh imun sistemnya jadi bagus. Imun sistemnya bagus, kemudian dia tidurnya juga gampang, kemudian tumbuh kembangnya juga lebih baik. Nah, tentu itu kan yang paling disukai dan paling diingini semua ibu yang punya anak ya. Nah, kemudian setelah itu udah disiapin dulu. Nah, apa saja yang disiapin? Yang pertama, ruangannya tadi aku udah bilang. Lalu karena Bonel itu ada diffuser, dan ini aku suka banget sama diffusernya. Diffusernya kecil, tapi ininya bagus. Jadi dia cuma dikasih air aja. Kemudian airnya kalau bisa air mateng. Kemudian habis itu dikasih essential oilnya. Nah, kebetulan aku ada Bonels itu ada yang imun system, kemudian ada yang happy tummy, kemudian ada yang cold and flu, karena pasti Anda nggak akan ngalamin kalau udah punya bayi itu perutnya kembung, kemudian diare, kemudian panas, kemudian rewel, nggak mau makan, batuk pilek, itu pasti banyak banget, pasti Anda akan ngalamin kalau Anda punya anak. So, kebetulan Bonels punya varian-variannya. Sebenarnya ada, kalau nggak salah ada 6 varian, cuman aku baru punya ini aja yang untuk yang bisa untuk bayi. Ada juga yang deep sleep gitu kan, untuk supaya bisa tidur dengan nyaman. Nah, hari ini aku mau pakai imun booster. Nah, si imun booster ini dipakai untuk benar-benar meningkatkan imunitasnya gitu kan. Biasanya aku taruh di sini, kemudian bisa satu, kan ada tandanya tuh di sini, itu bisa 6 tetes atau beberapa tetes senyamanmu. Tapi kelemahannya di Bonels adalah ini cocotannya terlalu besar. Jadi ketika aku harus hati-hati, kalau enggak maksud gitu, kayak gitu bisa keluar semua. Jadi nggak ada ukuran tetesnya kalau misalnya ini. Jadi pelan-pelan aja. Jadi taruh 6 tetes, aku biasanya 6 sampai 10 tetes. Kemudian baru ditutup. Kemudian nah ini dipakai untuk biar aromanya bagus, aromanya sedap gitu kan. Tuh lihat. Dan ini warnanya bisa macam-macam toh, jadi bisa color terapi. Jadi aromanya wangi. Jadi dia imun booster, jadi biar bisa aku pun juga, ibunya pun juga happy, si bayinya juga oke. Udah kan? Aku taruh di situ ya. Nah, terus habis itu siapin juga oil yang mau dipakai. Oil yang mau dipakai disiapin. Kemudian ini ada shooting massage oil. Jadi ini dipakai untuk carrier oil, karena ketika pakai essential oil ini untuk infant, untuk bayi kurang dari 6 bulan atau kurang dari 1 tahun kalau nggak salah, nggak boleh knit. Jadi sebaiknya knit itu murni. Ini langsung dikasih itu tidak dianjurkan. Bukan nggak boleh, tapi tidak dianjurkan. Lebih baik dikasih carrier oil. Nah, kebetulan Bonel udah ada shooting massage-nya. Carrier oilnya ini isinya ada coconut oil, jojoba, sama hemp seed oil. Jadi campuran dari itu. Kalau misalnya nggak punya shooting massage-nya, Anda boleh pakai coconut oil atau VCO, virgin coconut oil juga boleh, pakai jojoba oil juga boleh, dan ukurannya pun sedikit. Jadi siapin mangkuknya,
Kalau bisa jangan plastik, tapi yang keramik gitu ya. Kemudian kasih ini paling tidak 1 sendok makan lah gitu ya. 1 sendok makan. Nah, aku kasih di situ di bawah. Aku belum bisa. Sudah, kurasa 1 sendok makan tuh cukup banget. Kemudian habis itu terus dikasih nih isinya 1 sendok makan. Kemudian dikasih imun boosternya. Jadi biasanya cukup 1 sampai maksimal 3 tetes. Apa orang ngirit? Coba. Jadi ini tuh kemasannya kan 10 ml. Pakainya cuma untuk bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir sampai 3 bulan. Itu pakainya 1 sendok. Syuting massage tadi ininya cuma 1 sampai 3 tetes. Gitu. Aku pakai yang 2 tetes deh tengah-tengah. Pelan-pelan ya. 1, 2 Karena itu aja udah, ini kan konsentrat ya, jadi oilnya kan lumayan padat ya, jadi bener-bener pelan-pelan gitu. Kemudian di ini, udah siap semua, tempatnya udah siap, lalu cuci tangan dulu, kemudian bayinya disiapin. Oke, aku panggil dedek bayinya deh, Mbak Bel. Sambil aku tadi udah cuci tangan, aku pakai ini dulu, hand sanitizer dulu. Kan ajarin yang apa namanya, yang sederhana aja ya. Nah, yang pasti ketika Anda massage nggak boleh nggak boleh sambil kemerungsung itu apa, keburu-buru, kemudian sebel kayak gitu tuh nggak boleh. Kemudian harus dengan sepenuh hati, kondisi hati bersih, semuanya bersih, tangan juga bersih gitu kan. Kalau misalnya sama anak sendiri sih nggak usah pakai masker. Kalau misalnya aku hari ini aku nggak pakai masker supaya aku bisa ngomongnya dengan enak gitu ya. Mbak Bel. Iya. Mamahnya mana mamahnya? Oh, mamahnya. Nah, Iyalah. mamahnya lagi lihat dari itu, dipanggil dari situ saja. Mamahnya kesini dong. Hai. Cantik. Ala gintung tuh itu namanya ngutang. Ala gintung sayangku. Kamu anting-antingnya bagus ya? Ya. Iya. Anak mincai. Nih, ini dedek bayinya. Aku panggil ibunya, mamahnya coba. Hai. Jadi ketika mau sama dedek bayi tuh mana mamahnya? Hai. Lagi nonton. Duduk di sini dong. Oke. Sekalian kan kamu tak ajarin langsung, nggak usah nonton live di sini, agak ke sini. Oke. Kelihatan nggak? Oh, biar di ini sama Bella ya, Bel. Yap. Kamu pegangin dong, Bel. Kamu gimana caranya Lu bisa kan? Bisa, tenang aja. Oke. Nah, sebelumnya tanya dulu dong Mbak, umur berapa? Walaupun aku tahu kan ada live, kan. Jadi kamu kenalan dulu dong, ceritain. Oke, aku Gia, 26 tahun. Ngobrol Dari Delanggu, Klaten. Kebetulan tetangganya Mbak Bella juga. Gitu. Iya, kemarin dibantu Bu Desi buat lahiran, alhamdulillah normal. Lahiranmu gimana kemarin? Kemarin menyenangkan sekali, ya ampun. Gak seseram yang dibayangkan. Nyaman. Mantap. Terus? Jadi, sebelum lahiran itu kan memang aku ikut treatment-treatmentnya, ikut kelas online-nya, ikut yoganya, ikut semuanya deh, pokoknya aku punturnya, boxa dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin pas lahiran jadi bisa lancar. Berapa minggu berarti ini? 2 minggu. 2 minggu ya. Tadi habis ngapain tadi Mbak? Jadi kontrol aja sih, lihat berat badannya. Kontrol bayi, terus habis itu ketemu aku di situ, Iya. terus tak todong sekalian gitu. Alhamdulillah. Gitu. Dia padahal mesti nunggu 1 jam ya. Iya, sorry ya. Karena jam 12 kan tadi janjinya. Oke. Nah, jadi gini Mbak, aku jelasin sama netizen, tapi juga aku jelasin sama dirimu juga gitu ya. Jadi pertama kali ketika kita mau massage itu harus bener-bener bonding, itu yang paling penting. Jadi nggak boleh yang si ibunya kemerungsung, suasananya juga kemerungsung gitu, nggak boleh, karena energi kita itu dirasain sama dari bayi gitu. Nah,
hal yang paling penting adalah ketika ada massage itu play gitu. Jadi harus senyaman mungkin, harus se-happy mungkin. Jadi jangan sampai massage body tapi kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran ya. Jadi jangan sampai pada saat massage itu dia merasa tersiksa. Kebayang ya? Iya. Kayak misalnya kalau kita pergi ke mbah dukun atau pergi ke, nggak usah dukun deh, ke tenaga kesehatan juga, ke klinik, lalu dia dimasas. Mungkin kalau masih kecil begini kan nggak yang rewel ya, masih manut-manut aja, tapi begitu 3 bulan ke atas kadang-kadang dia sudah mulai berontak gitu. Kalau misalnya yang 8 bulan lah kayak gitu tuh dia udah mulai tahu kan ini siapa. Ketika dia ketemu sama orang yang asing kadang-kadang dia berontak. Nah kemudian habis itu apalagi habis itu juga nangis kekejer. Nah kalau pas sama mbak dukun atau sama ibu bidan lalu dia dimasak sampai dia kekejar, berarti salah. Harusnya apa? Harusnya massage itu fun. Jadi sama seperti dirimu kan, kamu kalau massage kan kalau bisa yang enak-enak aja, betul nggak sih? Iya, bener. Kecuali kita massage-nya massage pijat refleksi, betul? Iya. Kalau saya pijat refleksi aku tuh punya tukang pijat refleksi langganan namanya Pak Gun. Itu orang Jelanggu juga loh. Gun Pak Ceples. Oh Pak Gun Ceples. Iya, Namanya. bilangnya. Oh gitu. Nah dipegang itu bisa langsung gitu kan. Nah itu kalau terrefleksi gitu kan ya. Dan habis itu enak gitu kan. Sakit-sakitnya sakit enak. Nah kalau bayi kan nggak perlu sampai refleksi begitu kan gitu. Jadi kalau ketika massage nggak boleh dia sampai nangis-nangis. Jadi kalau misalnya datang ke kamu tahu kamu ada masalah nih sama bayinya, nggak mau makan atau nggak tidurnya nggak bagus, terus kayaknya dia capek deh, terus kamu pijetin ke bidan kita. Kalau bisa karena dia pasti jarang juga kan ke bidan kita, ke klinik gitu. Kalau bisa misalnya janjiannya jam sekian, kalau bisa jangan jam itu langsung datang lalu buru-buru pulang. Karena apa? Dia butuh adaptasi dulu. Jadi datangnya mungkin sebelumnya supaya untuk adaptasi dulu gitu. Paling tidak ngerti tempatnya, ruangannya seperti apa, kenal sama siapa yang akan mijet gitu kan, mainan dulu. Jadi adaptasinya kayak gitu, tergantung sama anaknya juga sih. Kalau anaknya gampang diajak, gampang langsung serawung sama temen yang lain, mungkin dia bisa. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, maksudnya dia yang anaknya yang nggak bisa dipegang sama orang lain kecuali ibunya, ya udah harus butuh adaptasi gitu. Kayak tadi malam juga belum diapa-apain itu di Keisha ya, Aska. oh ya di Aska umur 8 bulan. Jadi ceritanya dia itu trauma gara-gara awalnya tuh dia anaknya yang welcome gitu loh, nggak pernah nangis. Terus suatu saat pas umur 4 bulan atau berapa bulan itu dia sakit mata, dibawa ke dokter anak, lalu jadi katanya ada apa gitu di matanya, terus di matanya dikorak-korak gitu. Jadi dia dipegang sini, tangan sini dipegang, sini dipegang, sini dipegang, kayak di orang disalib gitu. Habis itu dikorak-korak itu kan dia trauma. Dan itu 2 kali. Nah sejak itu ketemu orang asing dia langsung nangis-nangis gitu. Jadi ketemu sama itu dia langsung nangis-nangis. Nah pas kesini nangis juga gitu. Nah aku diamin. Jadi pada saat ketemu aku nggak langsung pegang, aku cuma duduk, ngapain kayak gitu kan, diajak ngobrol gitu. Dia masih nangis gitu kan, biarin aja dia sama mamanya gitu kan. Habis itu udah butuh waktu berapa jam tuh? 1,5 jam lebih tuh untuk adaptasinya itu. Nah habis itu agak malaman dikit dia udah bisa adaptasi. Kebetulan yang jaga malam si Arum, aku tuh gini, kok nggak ada suara tangisan? Ternyata dia udah asik dipijitin sama Arum tuh udah happy gitu loh. Jadi artinya harusnya gitu. Jadi jangan sampai pas pijat itu langsungan, jadi dia langsung ini. Karena begitu dia panik, dia sakit, dia nggak nyaman, tubuhnya pun ototnya juga akan retraksi, dia akan tension justru. Oke? Nah, so kita mulai. Jadi yang pertama tempatin dia di tempat yang nyaman dulu. Ada nyamuk. Halo, namanya siapa Mbak? Alesya. Alesya. Lalu
dibuka dulu pelan-pelan. Nah, ketika massage bayi kalau bisa sambil pas dia bangun, gitu. Jadi dia tahu kalau dia dimassage, gitu. Maksudnya, walaupun masih merem-merem begini dia ngerti bahwa, dan kita pun juga harus permisi, gitu kan. Dek buka bajunya ya dek ya. Nanti dimassage ya. Kamu tak jadiin contoh buat ibu-ibu yang di sana, oke? Sorry, aku lepas dulu. Senangnya dimassage. Belum dimassage ini sejak lahir. Oh ya? Padahal harusnya tiap hari. Mamahnya pun juga harus yang massage malah justru gantian. Mamae, bapae, neneknya gitu kan sebenarnya untuk bonding sih, gitu. Pakai pampers atau diapers. Kenapa? Karena kalau tidak, atau paling tidak pakai lambaran gitu. Karena kalau tidak, dia ngerti-ngerti macrot. Itu dia. Atau Suka tiba-tiba ngeprank gitu loh. Gitu. Nah terus kan disiapin tuh. Tadi aku pakainya ini mbak, punyanya Bonel, jadi shooting baby. Aku sih suka sih. Ini gampang soalnya ngambilnya, ini tinggal ngambil 1 sendok aja. Ininya harus keramik. Jadi maksudnya jangan plastik, gitu, jangan plastik, jangan ikat. Terus aku pakainya imun booster. Jadi imun booster pakainya cuman kalau seumur dia itu hari Jayanju pakainya ya sekitar 1-3 tetes doang. Ini 10 tetes, 10 mili. Jadi kira-kira 200 tetes. Jadi kalau 200 kamu pakai 2 tetes gitu doang. Tiap hari. Berarti sebulanan sampai 2 bulan lah ya, ngirit lah gitu kan, daripada anakmu bentar-bentar sakit kemudian dadak pakai antibiotik, gitu kan. Ini kalau cold and flu ada macam-macam sih. Nah udah kan, kemarin pas lagi searching oh iya essential oil sih. Maksudnya kalau ini produk lokal dan lumayan terjangkau gitu loh, dan lumayan baik gitu. Nah ini diratain dulu. Nah sebelum massage mesti angetin dulu ininya, tangannya kita angetin. Jadi kalau kamu ngangetin tangan, kemudian coba rasain di sini sama di sini. Itu tuh ketika kamu ngangetin, nggak usah sambil ngosok-ngosok begini ya, karena kalau sambil ngosok-ngosok begini nanti keluar air ya, keluar api, gitu kan. Pegang gitu, kemudian di jauhin kayak gini, nanti kamu akan ngerasain di sini ada anget-angetnya, kayak ada rasa tarik menarik, betul? Ngerasain nggak? Iya. Ibu-ibu yang ada di situ ngerasain nggak sih? Gitu. Jadi pegang dulu, gitu kan, gosok, kemudian coba di jauhin, deketin, bahkan ketika kita giniin, kayak ada magnetnya gitu. Nah itu energi kita. So ketika sudah begini, baru taruh dulu di badannya dia, gitu. Nggak pakai oil dulu. Nah, jadi dia suhuku sama suhunya dia penyesuaian dulu. Jadi jangan kamu habis cuci tangan langsung pegang, karena dia sangat sensitif. Oke? Nah, lalu kalau perlu pegang juga area telapak kaki sama ubun. Jadi sambil diobrolin, sambil ngomong, dek, tenang yo. Kamu habis ini dipijet, kemudian jadi biar sehat ya, kayak gitu. Nah, habis itu terus pegang aja, dikit aja. Kemudian, bless you. Dah, diangetin, ininya juga hangat, udah ada minyaknya. Kemudian ada beberapa orang yang mulai dari kaki, ada beberapa orang yang mulai dari dada. Tapi kalau aku taruh lagi dulu, bentar di sini dulu, diem dulu, sambil ngobrol. Panggilannya siapa deh? Alesya, cantik ya, izin ya. Iya bude. Ya, izin ya. Iya bude. Izin ya. Oke. Setuju? Mau? Boleh ya. Oke. Kalau anak masih segini tuh enak banget. Nah baru setelah itu kaki. Jadi kita cuman mulai dari sini, kita pegang dulu. Kalau umur segini mah sangat-sangat mild ya, sangat-sangat ringan banget untuk massage-nya. Dari mulai sini tarik berapa sambil berusaha untuk ngurusin
sambil dilurus-lurusin gini kan. Ini bu kok kayaknya memel banget sih dek. Udah nambah. Bahasa memel. Tahu. Memel. Memel itu berisi gitu loh Alesya. Nih, digeser dulu agak ke sini lagi. Nah. Nih. Terus berapa kali? Boleh 5 kali, boleh 10 kali gitu kan. Kemudian habis itu baru sini. Jadi ini kayak nah, kayak dipegang gini nah. Oke. Nah, ini pun kita jadi tahu, oh ini dia refleksnya mencengkeram kayak gitu, berarti ini motoriknya bagus banget, sensoriknya juga bagus. Nah, kalau misalnya kamu ini di Mbah Dukun atau di yang tukang gecel kan nggak ngerti, betul? Iya betul. Nah, oh ini sehat kayak gitu. Nah, habis itu terus di kayak Indian stroke, jadi kayak dipelintir kayak gitu kan. Gitu. Sorry sayangku. Nah, gerakannya cuma begitu doang, jadi kayak diperas kayak gitu. Ini yang sangat sederhana dan pakainya itu cuma jari. Jadi kalau misalnya kita udah sama anak sendiri ya cinta ya sayang sih ya, kemudian ngobrol juga, bondingnya bagus ya, bless you. Habis itu kan kita bondingnya juga bagus, kemudian sama Sayangku itu dia juga ngerasain, dia juga happy ya kan, dan kita juga happy juga gitu. Enaknya itu sebelum mandi apa sesudah mandi ya? Kalau aku sesudah mandi. Ya. Tinggal dia ini ya. Sudah mandi, karena habis itu kan ada oilnya tuh. Toh oilnya kan kita pakai yang sehat juga ya, maksudnya cari yang produk-produk yang jangan baby oil, no. Jangan baby oil karena justru kadang-kadang itu bisa bikin iritasi. Jadi malah pakai virgin coconut oil, shooting massage kayak gini gitu. Iya kan, maaf ya. Enaknya dipijit. Coba boleh pinjem kok ya. Kemudian ini tadi kan. Sayang, kenapa sih? Enaknya. Kenapa sih? Coba rasain. Ulu. Memang kenapa kamu dingin po? Coba giniin. Dingin. Tuh, gini dulu deh. Gitu. Iya. Oh, apa kamu lapar? Iya. Kemudian baru di bulat-bulat. Ih, sayang tuh. Kenapa? Oh, gak nyaman ya. Yuk, gendong dulu bentar. Iya, sayangku apa sih? Kenapa? Kan lagi dipijit. Hah? Mau dilanjutin apa enggak? Hah? Mau dilanjutin apa enggak? Sayang? Mau dilanjutin atau mimik dulu? Coba, mau dilanjutin apa aku tanya dulu dong? Coba. Dia mau minum dulu kayaknya. Minum dulu. Gitu, mau minum dulu. Daripada kamu nangis, dipijit kok nangis, nggak boleh dong. Yuk. Minum dulu deh. Disiniin aja kalau gitu. Ya. Oke. Lanjut nanti ya. Iya. Duduk di sini aja. Minum dulu. Tuh. Ya, Alesianya mau ini minum dulu. Tuh lihat. Ya udah minum dulu deh. Minum dulu. Nah, ops. Enggak, kata kasih lihat. Nah, karena tadi dia lagi tidur ya tadi ya. Iya. Tidur dibangunin, kemudian mau dipijit. Sekarang ternyata minum dulu. Lagi dapat 2 kaki. So, tuh langsung diem.
Nah, kadang-kadang juga bisa ngemasasnya pun, misalnya kamu butuh kaki atau tangan, dimasas sambil dia minum kayak gitu. Yang penting dimasas di area tangannya aja, nggak ada masalah. Tangan dan kaki masih oke lah gitu kan. So bukan yang langsung urutan harus saklek banget kayak gitu, karena balik lagi masas itu harus fun gitu. Nah, aku akan coba karena sambil nunggu Alicia, aku coba bayi satunya ya karena bener-bener nggak boleh kalau pas lagi masas itu bayimu nggak nyaman atau bayimu marah, itu tuh nggak baik gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya bayinya oke, enjoy, karena kan harusnya, karena ini tadi kan aku sambil ngomong menjelasin di live, so mungkin dia nggak nyamannya karena kok aku dicuekin sih, dipakai buat itu nggak sih Pak, dipakai buat, bisa jadi ya dipakai buat bahan percobaan sih kayak gitu kan. Nah terus, karena kalau misalnya pas kita lagi masas, sebaiknya mindfulness sama anaknya, bener-bener kontak mata gitu kan. Kemudian melihat tadi milestone-nya seperti apa, perkembangan bayinya itu seperti apa gitu, tumbuh kembangnya, respon sensorik motoriknya kita mesti ngerti kayak gitu. Lagi diambilin didik bayi yang baru 1 malam gitu, lahirnya jam 6 apa jam 7 tadi malam. Kemudian nah itu lagi diambilin, ini anak kedua. Kemudian anaknya Bayi Inah yang lahirnya juga lancar banget. Kebetulan lahirnya bareng ditungguin sama kakaknya laki-laki. Kakaknya umur berapa sih lupa, masih kecil kok. Tada! Mohon maaf ada power banknya. Masih ada power bank nih. Sekarang tunggu sini. Halo. Ini bayinya. Tada! Coba sayangku, kamu. Nah, gini. Kita masih kecil ya. Mesinnya mati. Tadam. Nah, hai, sayang, enggak, tuh, jangan Habis dia Mimi. juga. Habis Mimi. Sayangku, olo. Nah, jadi dia lagi baru saja lahir. Ini aku belum potong tali pusatnya ya. Ini anak Lotus namanya. Oke. Aku izin ya sayang ya. Enggak sayangku. Sini sayang. Oh, duh. Oh, duh. Nah, kita coba. Nah, buka dulu. Oke, buka dulu segini aja deh. Nanti ditutup lagi. Habis itu kaki ya. Oke. Nah, jadi seperti biasanya tadi caranya ngetin dulu. Tuh, si Alicia. minumnya sampai kemudian dipegang dulu biar suhunya sama. Iya sayangku. Enggak dingin ya. Iya sayang. Oke. Aha. Iya. Oke. Pijet boleh? Boleh ya. Di kaki. Enggak. Tutup lagi dulu deh yang sini. Gitu. Enggak. Terus pegang dulu area kakinya. Iya sayangku. Enggak. Enggak. Ih, merah banget.
tuh. Oh, kamu maunya dimasak sambil begini? Iya. Maunya dimasak sambil begini kali. Tunggu ya.